Kita harus tahu bagaimana Alkitab ini terjadi. Banyak orang sudah menjadi Kristen tapi tidak tahu bagaimana Alkitab ini bisa ada. Alkitab ini tidak jatuh dari langit bluk jadi Alkitab. Tidak. Ada ceritanya bagaimana sampai jadi Alkitab. Kenapa ada Alkitab bahasa Indonesia? Pasti ada yang menerjemahkan dan seterusnya. Kita percaya Alkitab adalah inspirasi daripada Roh Kudus sendiri. Katakan amin. Jadi kita harus mengerti bahwa asal mulanya memang inspirasi Roh Kudus. Jadi Roh Kudus memberikan inspirasi kepada penulis Alkitab. Penulis ini macam-macam. Kalau Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, yang nulis Musa. Tentu saja dilanjutkan oleh Yosua, tidak hanya Musa. Kenapa? Karena di 5 kitab yang pertama ini ada kisah bahwa lalu Musa mati. Masa Musa yang nulis bisa nulis sendiri? Lalu aku mati. Diteruskan oleh Yosua. Makanya kita kalau baca sesuatu harus cerdas. Segala sesuatu, kalau itu kebenaran, pasti ada alasannya, pasti ada faktanya. Roh Kudus memberikan inspirasi kepada penulis-penulis Alkitab, yaitu orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan untuk menuliskan firman-Nya. Kemudian penulis Alkitab ini menulis, jadilah kitab-kitab asli. Kitab-kitab asli ini tulisan tangan. Hari itu belum ada mesin ketik, belum ada komputer. Jadi ditulis pakai tangan. Makanya kitab-kitab asli ini disebut autograf. Asal katanya autos artinya sendiri, grafo artinya tulisan. Autograf artinya tulisan tangan sendiri. Artinya kitab-kitab asli ini pasti tulisan tangan sendiri. Kalau kitab Kejadian, tulisan tangan Musa. Tetapi dengan berjalannya waktu, kitab-kitab ini pasti rusak. Apakah dibiarkan rusak? Waktu itu tidak ada fotokopi loh ya. Pasti disalin oleh para penyalin kitab. Jadi kitab-kitab asli ini disalin menjadi yang namanya manuskrip. Jadi kalau Bapak Ibu mendengar kata manuskrip, itu artinya salinan dari kitab aslinya. Disalin. Ini disalin. Ini ditulis. Ya. Jadi manuskrip. Autograf hari ini sudah tidak ada. Tapi manuskripnya banyak sekali. Karena selalu disalin, sebelum rusak disalin lagi, disalin lagi, disalin lagi, disalin lagi, terus begitu. Banyak orang menyerang perjanjian baru. Bukan perjanjian lama. Perjanjian lama mantap. Perjanjian baru diserang karena ada beda teks di sana sini di manuskripnya. Tapi kita tahu bahwa manuskrip-manuskrip ini sekarang perjanjian baru sudah ada lebih dari 5.800 manuskrip. Bapak Ibu bisa mengerti nggak kalau manuskrip itu ada huruf-huruf yang tidak jelas karena sudah berumur kan? Kalau cuma satu, kita akan kehilangan pesannya. Ini apa ya huruf ini ya? Tidak bisa dijawab, tidak bisa dikira-kira kan kalau hilang. Tapi kalau ada 2 manuskrip, kita tinggal bandingkan kan, salinannya ada 2. Oh, huruf ini A ternyata. Mengerti ya? Kalau ada 5.800, ketemu nggak semuanya? Pasti ketemu. Jadi autograf tidak ada, tapi diwakili oleh manuskrip-manuskrip yang begitu banyak. Dan sudah terbukti manuskrip perjanjian baru dalam bahasa Yunani. Manuskrip perjanjian lama dalam bahasa Ibrani dan Aram. Ya, dan Aram. Oke,
manuskrip-manuskrip ini mengalami kanonisasi. Yaitu hari itu kitab-kitab kan sudah banyak nih. Rupanya banyak orang bikin-bikin kitab. Kitab palsu. Beredar banyak. Jadi gereja harus menetapkan yang itu palsu tuh. Jangan sampai generasi berikutnya nggak mengerti. Lalu dikumpulkan kitab-kitab yang memang dari dulu sudah dipakai sebagai yang asli. Itulah namanya proses kanonisasi. Bukan seperti fitnahan yang dilemparkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Oh, Alkitab itu kompromi, itu ngumpul-ngumpul para pendeta. Kanonisasi, meeting, menentukan mana yang asli, mana yang tidak. Bukan. Memang asli dari sononya. Amin. Firman Tuhan tuh gak bisa dimain-mainin. Oke, kita lanjutkan. Dari kanonisasi ini terjadilah Alkitab PL dan PB. Tetapi dalam bahasa aslinya. Kan gitu kan? Barulah kemudian diterjemahkan menjadi bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Bahasa Indonesia ada macam-macam, terjemahan baru, terjemahan bahasa sehari-hari. Bahasa Inggris juga banyak, NIV, King James, NAV, dan seterusnya. Kalau ditanya yang mana Pak yang paling tepat? Bacalah semua terjemahan. Karena saling melengkapi. Karena satu kata bahasa asli tidak bisa diwakili oleh satu kata dalam bahasa lain. Harus dijelaskan. Makanya jangan suka ngomong, King James lebih bagus. Enggak juga. King James banyak kelemahan. NIV kekurangannya ini. Enggak juga. Semua harus saling melengkapi. Kalau mau aslinya, lihatlah teks aslinya. Nah, oke. Jadi, setelah diterjemahkan, barulah sampai ke manusia modern zaman sekarang, yaitu kita. Masalah. Kenapa? Karena ditulisnya zaman dulu kala. Bahasanya beda, budayanya beda, geografinya beda. Bayangkan kalau kita nggak mengerti Galilea itu di mana ya? Nggak kebayang Galilea itu puncak atau laut, gunung atau laut. Geografinya beda kan? Makanya kalau kita baca Alkitab, mau menginterpretasi dengan benar, mau mengerti dengan benar maksud firman Tuhan, harus mengerti latar belakangnya, ditulis oleh siapa, ditujukan ke siapa, apakah masih berlaku hari ini? Nggak bisa sembarangan. Banyak sekali pengkhotbah yang ngawur. Baca kalimat lalu diartikan suka-suka sendiri. Oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Sembuh dari kanker. Siapa yang bilang sembuh dari kanker? Hari itu jangan-jangan nggak ada kanker kali. Ngerti maksud saya ya? Kita itu harus belajar kebenaran semurni-murninya. Supaya Alkitab itu berkuasa. Firman Tuhan itu berkuasa, kata Alkitab. Kalau firman itu ditabur dan dimengerti, tentu saja dimengerti dengan benar. Kalau dimengerti dengan benar, hidupmu berbuah-buah. Ada yang 30 kali, ada yang 60 kali, bahkan ada yang 100 kali. Kalau enggak, pengertiannya salah. Jangankan berbuah, busuk. Karena pengertiannya salah. Inilah topik hermeneutika. Hermeneutics. Ilmu tafsir Alkitab. Harus benar, harus Alkitabiah. Ya, ini prosesnya. Makanya banyak orang salah. Kenapa? Yaitu tadi. Beda apa? Beda budaya. Beda bahasanya beda. Beda geografi. Beda banyak hal. Kalau orang tidak mengerti, bahaya. Orang membaca kitab kuno, tulisan kuno, tapi dengan pengertian hari ini, semangat zaman, kacau balau. Aku datang memberi hidup yang berkelimpahan. Terus pikirannya hari ini, aku pengusaha. Yes, kalau gitu aku dibuat kaya raya. Itu kan pakai pikiran sendiri hari ini.
Padahal Tuhan Yesus hari itu nggak ngomong kekayaan. Karena Tuhan tidak kaya. Keliling ke sana kemari. Tuhan mengatakan anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepalanya. Baca Alkitab nggak teliti. Ngawur. Alkitab kalau diartikan dengan benar, itu ayat-ayat suci. Tapi kalau diartikan dengan salah, nggak ada artinya. Ngawur malah. Ada amin? Bapak Ibu mesti bertobat hari ini ya, siapapun kita. Jangan baca sembarangan. Harus mengerti. Banyak orang salah waktu melakukan hermeneutik atau ilmu tafsir. Ya, kita tentu tahu garis waktu. Dimulai dari Adam sampai nanti kekekalan. Di zaman ini ada salib. Sebelum salib namanya perjanjian lama. Setelah itu perjanjian baru. Bapak Ibu coba pakai logika sederhana. Kalau Tuhan yang maha tinggi, sang pencipta manusia, turun mengosongkan diri, menjadi manusia biasa, pasti itu sudah puncaknya. Ada amin nggak? Pasti itu intinya yang punya turun. Nggak mungkin setelah Tuhan Yesus ada pengajar lain, aku menyempurnakan, aku merevisi, melengkapi. Nggak mungkin. Makanya Tuhan Yesus mengunci semua kemungkinan. Sang rajanya Tuhan Yesus. Imam besarnya Tuhan Yesus. Nggak ada imam lain, jangan ngaku-ngaku. Nabi terakhir Tuhan Yesus. Kalau ada nabi terakhir, nabi setelah Tuhan Yesus di perjanjian baru, Nabi Agabus. Itu sisa-sisa yang masih ada ketika itu. Setelah itu sudah nggak ada. Ada sih, akan ada lagi kata Tuhan Yesus. Nabi palsu. Karena Tuhan Yesus sudah yang maha tinggi turun. Kalau yang maha tinggi turun, pencipta turun, berarti itu sudah habis-habisan, terakhir, versi terakhir. Jelas ya? Artinya, seluruh perjanjian lama, ayat perjanjian lama, kalau dibaca, harus puncaknya ada di sini. Di Kristus. Seluruh perjanjian baru, kalau dibaca, harus mengarah pada Kristus. Itulah ilmu tafsir yang benar. Ilmu tafsir yang benar cirinya, Christ Center, berpusat pada Kristus. Itu ilmu tafsir yang benar. Kalau orang suka memungut ayat perjanjian lama, tapi nggak ada impactnya ke dalam Kristus, malah lari ke kekayaan jasmani, udah pasti salah itu. Kalau orang lari ke perjanjian baru, lalu bikin teologi sendiri yang tidak sesuai dengan yang dikatakan Kristus, pasti salah. Secanggih apapun teologi seseorang, kalau tidak sama dengan yang dikatakan oleh Kristus, salah itu. Kita harus mengatakan amin. Orang tidak setuju sama Tuhan Yesus, salah. Makanya Bapak Ibu yang nggak sekolah Alkitab tinggi-tinggi, nggak ada masalah. Pusatnya harus Kristus, maka benar nanti tafsirnya. Malah yang sekolah teologi tinggi-tinggi, malah Kristus dilawan. Saya heran, nggak merasa lagi melawan Kristus. Nanti kita buktikan, kasus-kasusnya banyak, ya. Jadi kalau Tuhan sendiri yang turun tangan, inkarnasi jadi manusia, menangani dosa manusia, maka itu tentu itu puncaknya. Dari segala ajaran, pasti intinya ada di ajaran Tuhan Yesus. Pasti, tidak akan ada yang melanjutkan. Para rasul dan seterusnya hanya menjelaskan apa yang dimaksud Tuhan Yesus. Hanya melanjutkan pekerjaan Tuhan. Demikian juga kita. Jangan bikin ajaran baru. Ajaranmu puncaknya itu ajaran Tuhan Yesus. Makanya kalau kita lihat teolog A, teolog B, teolog C, nggak peduli. Pokoknya dia nggak sesuai Tuhan Yesus,
Salah dia pasti. Kita harus strict banget pada prinsip ini. Pendalaman Alkitab ini nggak ada artinya kalau kita tidak berpusat pada Kristus. Kita belajar tidak biasanya loh. Biasanya begini-begini ini dibawakan di sekolah teologi. Tapi karena gereja Rehoboth adalah sekolah Alkitab, maka pendalaman Alkitab belajarnya begini. Biar pulang dari sini mantap. Baca Alkitab sendiri, ngerti. Tekniknya benar. Sehingga kita boleh mengerti kehendak Tuhan. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Karena diinspirasikan oleh Roh Kudus. Karena asalnya Alkitab itu Roh Kudus, yaitu Roh Bapa. Maka Alkitab tidak bisa salah. Tidak bisa salah. Ada orang-orang tertentu yang tanya saya, sebenarnya mau menjatuhkan. Dia tanya, ajaran Yesus intinya apa Pak? Oh begitu. Kalau Paulus, kok beda? Saya cuma jawab, Alkitab tidak bisa salah. Tuhan Yesus pasti benar, Rasul Paulus juga pasti benar, karena muridnya Tuhan Yesus. Gitu aja. Jangan mau dipancing. Rasul Paulus ngajarin yang beda tuh. Tidak. Sama. Kalau beda berarti kau nggak mengerti. Karena asalnya Roh Kudus, maka Alkitab tidak bisa salah. Roh Kudus disebut roh apa? Roh kebenaran. Roh kebenaran. Artinya kalau dia menginspirasikan jadi Alkitab, maka Alkitab tentu benar. Tentu tidak bisa salah. Dalam hal apapun. Kebenaran itu cirinya minimal ada 3. Sesuai dengan fakta. Sesuai fakta. Ada orang yang ngomong begini, bumi ini sebenarnya bukan bulat Pak, datar. Oh ya? Mana buktinya? Itu ada ayatnya. Seperti daratan bumi. Alkitab tidak bisa salah. Yang salah adalah manusianya. Salah interpretasi. Salah tafsir. Gak mengerti prinsip Alkitab. Kebenaran itu sesuai dengan fakta. Yang kedua, kebenaran itu koheren. Koheren itu maksudnya tidak ada pertentangan di dalamnya. Tidak ada yang kontradiksi. Tidak ada yang saling menentang. Kalau ada 2 ayat atau lebih yang seolah-olah bertentangan, itu berarti manusianya yang tidak mengerti. Nanti kita lihat ya. Yang terakhir, kebenaran itu pragmatis. Pragmatis itu ada dampaknya. Kebenaran itu dampaknya untuk memuliakan Tuhan. Pasti. Kalau ada teologi yang tidak memuliakan Tuhan, meskipun kelihatannya ruwet canggih, salah itu. Karena tidak pragmatis. Kalau ada teologi yang mengatakan bahwa kita sudah selamat saudara, tidak perlu berusaha hidup kudus. Tidak pragmatis, tidak berdampak. Ada sih dampaknya, merusak. Malah jadi pasif orangnya. Itu pasti teologi yang salah. Teologi yang benar itu berdampak mengubah kita semua. Aku mau hidup kudus Tuhan. Aku mau belajar. Aku mau melakukan kehendak Tuhan. Aku mau jadi berkat bagi sesama. Berdampak mengubah. Itulah sebabnya Alkitab berkata hidupmu akan berbuah-buah. Ada yang 30 kali, ada yang 60 kali, bahkan ada yang 100 kali. Jangan sampai Bapak Ibu jadi Kristen sudah lama, tidak mengerti ilmu ini. Tidak bisa mempraktekannya.
Orang yang sekolah teologi di STT belum tentu bisa mempraktekkan. Tapi kalau jemaat tulus malah bisa mempraktekkan. Amin. Kalau Alkitab tidak bisa salah, nah ini masalahnya. Kalau Alkitab itu tidak bisa salah, maka kalau ada ayat 1 dan ayat kedua seolah-olah bertentangan, seolah-olah. Bisa nggak bertentangan tapi dua-duanya benar? Bisa nggak sesuatu yang bertentangan tapi dua-duanya benar? Ada hukum namanya the law of non-contradiction. Apa artinya? Hukum non-kontradiksi. A dan non-A, bisa nggak dua-duanya benar? Bingung kali ya? Saya ganti pakai kalimat. Ada ajaran yang mengatakan Yesus itu Tuhan. Ada ajaran lain yang mengatakan Yesus bukan Tuhan. Bisa nggak dua-duanya benar? Dua-duanya benar, Pak? Bisa? Tidak bisa. Pasti salah satu benar. Bertentangan. Nangkap maksudnya ya? Nggak bisa dua-duanya benar. Ada orang mengatakan banyak jalan menuju Roma. Banyak jalan menuju Bandung. Iyalah. Tapi menuju surga cuma satu. Nggak ada yang lain. Nggak pernah ada satu pribadi yang menawarkan surga. Nggak pernah ada. Kecuali Tuhan Yesus. Nggak pernah ada. Yang ada begini, mudah-mudahan. Lah kalau yang mudah-mudahan banyak. Tapi kalau aku menyediakan tempat bagimu. Cuma Tuhan Yesus. Yang lain mudah-mudahan. Trust me. Cek sendiri kau. Nggak percaya. A dan non-A nggak mungkin dua-duanya benar. Itu namanya hukum non-kontradiksi. Inilah yang kita mau bahas. Agak rumit ya. Tapi nggak apa-apa. Nanti contohnya sederhana. Contoh-contohnya sederhana. Banyak sekali yang tidak memperhatikan prinsip ini. Sehingga orang membaca Alkitab bingung sendiri. Kalau Alkitab itu benar, maka artinya ayat 1 dan ayat 2 bertentangan, tidak mungkin. Itu artinya. Karena kalau bertentangan masa salah satu salah? Memangnya ada ayat yang salah di Alkitab? Tidak ada. Kalau seolah-olah bertentangan bisa. Kenapa? Yaitu tadi, manusianya yang tidak mengerti. Salah interpretasi. Jadi sebenarnya apa yang terjadi? Kita harus punya teknik hermeneutika yang benar. Kalau sesuatu bertentangan, ingat baik-baik. Konteksnya jangan-jangan beda. Jangan-jangan konteksnya beda. Contohnya, pakai contoh lebih gampang kali. Kalau ada ayat yang mengatakan kau dibenarkan karena iman. Sementara ada ayat lain yang mengatakan dibenarkan karena perbuatan. Maka yang benar yang mana? Seolah-olah iman dan perbuatan itu bertentangan. Seolah-olah. Kalau orang nggak mengerti, ribut melulu gitu. Itu orang nggak mengerti. Padahal ini dua hal yang berbeda, bukan bertentangan. Memang karena iman, betul. Tapi iman itu ada perbuatannya. Sederhana. Kalau orang biasa belajar logika sederhana, itu juga sederhana. Iman macam apa yang nggak ada perbuatannya?
Bohong itu. Tapi saya heran juga tuh, banyak orang mengatakan yang penting kan percaya Pak. Yang penting percaya itu dalam pikiran mereka. Yang penting aku setuju bahwa Yesus itu Tuhan. Lah kalau cuma setuju, setan juga setuju. Roh-roh jahat gemetar. Setuju sih Yesus Tuhan dan gemetar. Manusia setuju Yesus Tuhan, enggak gemetar. Coba bayangkan. Makanya kalau ada yang bertentangan itu, ya perhatikan baik-baik. Ini butuh fokus, konsentrasi ini. Kalau ayat yang satu itu seolah-olah bertentangan dengan ayat kedua, maka kemungkinannya itu beda konteks. Bukan bicara hal yang sama. Jadi tidak bertentangan. Beda konteksnya. Itu yang pertama. Yang kedua, bukan. Ini saling melengkapi. Suatu hari masing-masing ini akan dibahas kali ya. Biar makin lama makin mengerti. Yang lain saling menjelaskan. Bukan bertentangan. Jangan-jangan konteksnya memang beda. Saling melengkapi. Saling menjelaskan. Karena satu ayat dengan ayat yang lain itu begitu. Atau sudah dibatalkan. Nah ini, yang ini orang alergi. Dibatalkan tuh maksudnya bukan dihapus dari Alkitab. Bukan. Sunat masih berlaku nggak sampai hari ini? Apakah orang Kristen wajib sunat? Kan tidak kan? Padahal Alkitab mencatat itulah perjanjian antara Abraham dan Allah, perjanjian yang kekal. Kekal loh, dikatakan Alkitab. Berlaku nggak hari ini? Tidak, kenapa? Dibatalkan. Nggak penting itu, sunat fisik itu. Yang penting sunat hati. Cara baca Alkitab tuh begitu. Tapi itu kekal Pak. Tapi kalau Tuhan yang rubah, udah selesai zaman itu. Sudah dibatalkan. Ya, kita mesti tahu. Atau ayat ini ditujukan pada pribadi tertentu saja di Alkitab. Hanya pribadi tertentu. Bisa saja. Udah gak berlaku dong, cuman pribadi tertentu aja kok. Contohnya, banyak contohnya. Nuh, kamu bikin bahtera ya. Karena bumi akan ditenggelamkan oleh air bah. Air bah akan terjadi lagi gak? Menenggelamkan seluruh bumi. Tidak, Alkitab berkata tidak. Maka kita tidak harus buat bahtera lagi. Itu hanya untuk Nuh. Betul ya? Pribadi tertentu saja. Atau kasus tertentu saja. Musa, pukulkan tongkatmu di laut itu. Maka terbelah. Itu untuk Musa dan kasus hari itu saja. Kita nggak bisa tiru hari ini. Bawa tongkat ke Ancol. Nggak bisa. Ini contoh saya ulang-ulang loh, tapi untuk menjelaskan pengertian-pengertian ini. Coba aja ke Ancol besok, tongkat dipukul-pukulin. Nggak berlaku. Itu yang saya maksud. Ayat itu nggak berlaku hari ini. Tapi bukan berarti dihapus dari Alkitab. Maksudnya sebagai pelajaran bagi kita. Oh dulu Musa disuruh begitu. Kita nggak disuruh. Amin ya. Kita mesti tahu persis yang mana nih. Atau ayat itu hanya untuk bangsa Israel saja. Taurat untuk siapa? Untuk Israel. Kekayaan bangsa-bangsa akan pindah ke kamu. Itu untuk siapa?
Itu Israel. Ayat itu hanya untuk Israel loh. Bukan untuk kita. Kok diterapkan sama kita? Matre sih. Pilih-pilih ayat yang enak didengar, yang soal kekayaan melulu. Aduh. Kita itu hidup cuma sekali. Ngapain sih menipu diri sendiri? Untuk apa semua itu? Mari kita belajar kebenaran yang mentok gitu loh. Ada amin gak ini? Belajar tuh sama Kristus. Jangan sama yang lain. Ya. Oke. Nah. Prinsip sederhana lagi. Kalau ayat 1 dan ayat 2 tidak mungkin bertentangan. Kan seluruh ayat Alkitab gak ada yang bertentangan. Jangan-jangan itu tadi beda konteks dan sebagainya dan sebagainya. Jadi sebenarnya semua ayat dengan ayat yang lain itu tidak bertentangan. Kalau ayat tidak bertentangan, Bapak Ibu ketemu ayat yang sulit di sini, susah. Ini apa sih maksudnya gitu? Lalu di sini ada ayat lain yang gampang kalimatnya, tapi membahas hal yang sama. Maka pilihlah yang gampang. Nangkep nggak maksud saya? Misalnya, mau masuk surga? Menurut Paulus, ruwet bener ceritanya. Tapi ada cerita lain yang gampang. Pilihlah yang gampang, pasti benar itu. Gak ada ayat yang salah soalnya. Untuk hal yang sama ya. Prinsipnya begini, sederhana sih, cuma orang gak mengerti. Bapak Ibu kalau kuliah gak begini ceritanya. Ini pengalaman aja. Jadi hermeneutik yang benar tuh begini, bukan teoritis ruwet-ruwet gitu. Harus Kristus pusatnya. Kristus ada di perjanjian baru. Meskipun ada juga di perjanjian lama. Ada. Tapi harus memuncaknya di Kristus semuanya. Baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Sekarang puncaknya. Tadi itu pengantarnya. Sekarang puncaknya. Kalau antar ayat aja nggak ada yang salah. Tapi ada ayat tertentu yang kalimatnya sulit dimengerti. Satu, karena pakai kata-kata yang sulit. Dua, karena kalimatnya panjang pakai anak kalimat yang panjang. Kitab Roma, sulit dimengerti. Ketiga, mungkin pakai gaya bahasa tertentu. Pakai istilah-istilah di zaman itu yang kita nggak kenal. Bisa. Tapi ingat, topik ini adalah hermeneutik atau ilmu tafsir yang benar. Puncak atau intinya segala tafsir Kristus. Jadi saudara, kalau di sini Tuhan Yesus ngomong apa, maka ayat yang manapun udah harus dikalahkan. Dengerin Tuhan Yesus saja. Itu paling gampang. Bukan ayat lain dibuang loh ya, bukan. Bapak Ibu atau saudara-saudara sekalian mesti mengerti apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Itu nggak bisa ditawar tuh. Mulai hari ini baca lagi perjanjian baru sampai akhir. Tapi harus mengerti. Nanti kalau intinya sudah ditangkap, nanti baca perjanjian lama jadi mengerti. Nanti baca semua ayat jadi mengerti. Ketika kita mengerti intinya, apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus, maka kita baca perjanjian lama, langsung mengerti. Misalnya, kekayaan bangsa-bangsa akan ditransfer. Enggak itu. Tuhan enggak ngajarin gitu. Itu dulu. Banyak doa, banyak berkat. Tidak doa, tidak diberkati. Agamawi. Langsung mengerti. Banyak doa enggak dikasih apa-apa sama Tuhan kalau doanya salah. Ada enggak doa yang salah? Ada. Banyak doa yang salah. Minta yang aneh-aneh, pakai nama Tuhan Yesus. Enggak ada. Kalau minta harus minta yang benar untuk kemuliaan Tuhan. Itu baru benar. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Oke. Kalau ayat begitu banyak, kalau kita fokus pada perkataan Tuhan Yesus saja, maka semuanya jadi jelas. Karena
Perkataan Tuhan Yesus nggak ruwet, sederhana. Sederhana. Seringkali pakai perumpamaan. Itu supaya kita mengerti dengan benar, pakai perumpamaan. Ya. Kita masih punya waktu 20 menit, cukup. Kita mulai satu persatu contohnya. Yang pertama, ada isu keselamatan itu karena iman atau perbuatan. Menurut Paulus, seolah-olah itu iman. Bukan seolah-olah. Menurut Paulus ditekankan iman. Tapi menurut Yakobus ditekankan perbuatannya. Sebenarnya Yakobus menulis cukup jelas sih. Tunjukkan imanmu tanpa perbuatan. Kutunjukkan imanku dengan perbuatan. Iman tanpa perbuatan seperti tubuh tanpa roh. Sia-sia, mati. Herannya hari ini zaman begini, zaman now, orang masih berpikiran begitu. Aku percaya Yesus yang penting, selamat. Percaya itu apa? Cuma setuju tok, percuma. Itu namanya iman fantasi. Iman halusinasi. Aku percaya Yesus loh dalam pikiran. Itu sama dengan orang, aku suka berolahraga loh dalam hati. Ayo di sini ada nggak yang olahraganya dalam hati? Dibangunin nama istrinya pagi-pagi, bangun Pak, bangun, jalan pagi. Ya aku lagi olahraga nih. Dari tadi aku olahraga dalam mimpi. Aduh, iman bukanlah iman kalau belum jadi perbuatan. Katakan amin. Jangan punya iman fantasi. Iman harus ada buktinya. Kalau Paulus dan Yakobus begitu didebatkan di sekolah teologi, saya bingung gitu aja kok didebatkan sih. Sekarang kita tanya Tuhan Yesus. Kan gitu. Ayat macam-macam, tanya aja sama ayat yang Tuhan Yesus katakan. Pasti sederhana jawabannya. Salah satunya, ini agak ruwet tapi nggak apa-apa, nanti di rumah aja ya, di ini. Saya agak cepat aja. Matius 5 ayat 20. Tuhan berkata begini, kalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari orang Farisi dan ahli Taurat, kamu nggak masuk surga. To the point Tuhan Yesus ngomongnya, nggak ruwet. Kamu nggak masuk surga. Kalau kamu hidup keagamaanmu nggak lebih benar dari orang Farisi atau ahli Taurat. Hidup keagamaan nggak jelas tuh maksudnya apa. Teks aslinya dikaiosune. Dikaiosune itu karakter. Kalau karaktermu tidak lebih benar dari orang Farisi dan ahli Taurat, nggak masuk surga kau. Enak aja, percaya Pak dengan pikiran atau percaya dengan mulutku. Mulut tok. Terlalu murah. Tuhan yang jelas. Kalau kamu nggak lebih hebat dari orang Farisi, nggak masuk surga. Siapa berani menyalahkan Tuhan Yesus dalam hal ini? Ada? Pasti nggak ada. Cuma teolog-teolog itu nggak pinter. Dia pakai ayat lain, tapi ada ayat ini. Kalau kamu ngomong tapi, artinya mau melawan Tuhan Yesus. Tuhan ngomongnya clear loh. Terserah mau ada ayat apapun, tapi yang dikatakan Tuhan Yesus pasti benar. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Dikaiosune, nanti dibaca Matius 5 ayat 20. Apalagi contohnya, ini cuma beberapa contoh, nanti dibaca sendiri banyak sekali. Contohnya lagi perumpamaan. Perumpamaan apa? Talenta. Terus uang mina. Dua perumpamaan ini, kalau dibaca itu jelas tuh. Ini Matius 25 ayat
15 sampai 30. Yang uang mina itu Lukas 19 ayat 11 sampai 27. Coba Bapak Ibu bayangkan, perumpamaan tentang talenta ini apa maksudnya? Apa hubungannya dengan keselamatan iman dan perbuatan? Tuhan kalau ngomong tuh jelas banget. Hal kerajaan surga seperti seorang tuan yang bepergian jauh. Dipanggilnya hamba-hambanya. Ada yang diberi 5 talenta, ada yang diberi 2 talenta, ada yang diberi 1 talenta. Talenta itu uang, bukan bakat, bukan uang. Dalam perumpamaan mina dikasih 10 mina. Artinya apa? Hamba-hambanya itu dipanggil dikasih modal usaha. Itu perumpamaan, bukan bisnis beneran. Nanti tuannya itu akan kembali pulang. Terus ditanya, modal yang kukasih itu buat apa selama ini? Kan begitu kan? Ada hamba yang jahat. Tuhan gak ku apa-apakan Tuhan. Kamu hamba yang jahat, dibuang ke lautan api. Di sana ada gertak gigi. Gitu kan? Artinya orang itu tidak selamat. Yang selamat adalah hamba yang baik. Yang mengusahakan talenta dan uang mina itu. Modal yang diberikan Tuhan. Orang yang selamat adalah yang melakukan kehendak Tuhan. Dengan semua yang ada pada kita. Hukumnya jelas. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap akal budi, jiwa, kesadaran, kekuatan. Saya sering tambahkan, dengan segenap uangmu. Dengan segenap waktumu, dengan segenap waktu kita, dengan segenap semua yang ada pada kita. Itulah yang dimaksud dengan talenta dan uang mina. Nanti ketika Tuhan Yesus datang, kita harus bertanggung jawab. Hidup kita ini untuk apa selama ini? Jangan seperti orang kaya yang bodoh yang dikatakan oleh Alkitab. Yang hidup untuk dirinya sendiri. Kita harus hidup untuk kemuliaan Tuhan. Amin ya. Kan kita semua nanti mau ketemu kan? Ya, kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Ini baru soal keselamatan. Ini baru contohnya 3 kasus. Baca aja sendiri seluruh Alkitab apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sering ngomong begini, hal kerajaan surga. Nah gitu. Ya. Jadi karena apa? Iman benar. Tapi iman yang sudah jadi perbuatan. Yaitu tadi, modal yang diberikan Tuhan pada kita, untuk apa waktu kita hidup? Itulah iman yang benar. Itulah ibadah yang sejati. Itu maksudnya. Kasus kedua. Kasus kedua itu pemilihan. Dalam kalimat yang populer, predestinasi. Itu kan diributkan kan oleh kelompok Calvinis. Calvinisme melawan Arminianisme. Calvin berkata, Tuhan dalam kedaulatannya memilih yang ini selamat. Sebagian akan selamat. Sebagian lagi kututup jalan selamatnya. Dibinasakan maksudnya. John Calvin ngomong begitu. Tuhan macam apa itu? Nah, ribut kan 2 aliran ini. Masing-masing memberikan argumentasinya, alasannya. Dengan ayat-ayatnya tentunya. Nggak pakai ayat salah dong. Tapi kita nggak mau ruwet-ruwet. Kita tanya Tuhan Yesus saja. Apa benar Tuhan seperti itu? Kita tanya saja Tuhan Yesus. Daripada ribut-ribut Calvin sama Arminian. Tuhan Yesus seperti apa?
Hal kerajaan surga seperti seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin. Matius 22 ayat 1 sampai 14. Nanti dibaca di rumah tuh. Tuhan Yesus tuh mengajarnya jelas. Hal kerajaan surga seperti seorang raja yang bikin pesta kawin. Orang-orang yang diundangnya tidak mau datang. Kata-katanya apa? Tidak mau. Artinya apa tidak mau? Menolak. Artinya apa? Orang yang diundang menolak. Punya kehendak bebas. Calvin bilang tidak punya kehendak bebas. Tuhan Yesus ngomong orang itu menolak. Artinya punya kehendak bebas. Kau mau milih Calvin atau mau milih Tuhan Yesus? Gitu aja. Tuhanmu siapa? Tuhan Yesus kalau ngomong clear, gak perlu interpretasi aneh-aneh. Lalu sang raja mengundang siapa saja yang lewat. Artinya yang diundang semua orang, bukan pilih-pilih sang raja. Ada amin? Artinya Tuhan Yesus mati untuk semua orang. Israel didatangi Tuhan Yesus, menolak. Seluruh dunia ditawarkan. Kan begitu. Tetapi meskipun sudah dipilih jadi umat pilihan, kita jadi umat pilihan. Meskipun sudah jadi umat pilihan, diundang datang ke pesta, ada dua macam rupanya. Ada yang mengenakan baju pesta, ada yang tidak. Yang tidak diusir sama sang raja. Yang pakai baju pesta, itulah yang diperkenankan menghadiri perjamuan pesta di surga. Baju pesta melambangkan kekudusan. Masa Tuhan yang menentukan kau nanti pakai baju pesta ya, yang kau jangan pakai ya, gitu. Itu kan karena seseorang memang mau mempersiapkan baju pesta, kehendak bebas. Nangkap ya maksudnya ya. Perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan itu sederhana. Dan tidak ada orang berani nyalain. Paling muter-muter lagi cerita pakai teori. Manusia suka pakai teori. Tuhan Yesus enggak, pakai perumpamaan biar kau jelas. Enggak usah pakai teori canggih-canggih. Ya. Oke. Jadi dipilih sebagian atau semua? Semua diundangnya. Nanti dibaca aja sendiri di rumah. Ini kasus ini. Semua diundangnya. Itu banyak loh contohnya. Oke, yang ketiga. Yang soal kehendak bebas. Kehendak bebas sudah kita bahas tadi, perjamuan. Yang pakai diundang gak mau itu kan kehendak bebas, menolak. Yang datang pun ada yang pakai pakaian pesta, ada yang tidak. Itu kehendak bebas juga. Apakah kita mau mempersiapkan diri pakai pakaian pesta, hidup kudus, atau tidak? Ini kasusnya Tuhan Yesus loh yang ngomong, bukan siapa-siapa. Ini Sang Maharaja, Tuhan sendiri yang ngomong. Kalau orang sampai nggak percaya ini ya kok jangan jadi Kristen. Karena Kristen itu pusatnya Kristus. Itu jelas banget tuh. Kehendak bebas. Perumpamaan tadi sudah ya yang di atas ya. Satu lagi nih. Matius 25 ayat 1 sampai 13. Nanti dibaca di rumah. Perumpamaan tentang gadis bijaksana dan gadis yang bodoh. Gadis yang bodoh gak menyiapkan minyak. Yang bijaksana menyiapkan minyak. Menyiapkan minyak siapa yang nyediain? Tuannya atau gadisnya sendiri? Ya gadis itulah. Siapa yang harus hidup kudus? Ya kita sendiri. Masa Tuhan yang menentukan? Masa Tuhan yang menggerakkan? Ajaran macam apa itu? Hari ini bertobat lagi semua yang masih pikirannya begitu. Pikiran begitu itu nggak bisa maju. Kita yang harus hidup kudus. Kok malah nanti Tuhan yang menentukan, Tuhan yang menggerakkan. Nasib, takdir, apapun namanya. Salah itu. Wong Tuhan mengajarin kita harus hidup kudus,
Ya, itu kehendak bebas. Bahkan perumpamaan talenta dan mina tadi. Mengusahakan mina dan talenta tadi atau tidak, kan kehendak si hamba. Kehendak bebas. Betul kan? Gak usah pakai ayat yang ruwet-ruwet, gak usah. Tuhan Yesus saja udah jelas ngomongnya apa. Teolog-teolog tuh suka berteori. Aneh. Gitu. Nah, sekarang barulah yang pragmatis. Tuhan Yesus berkata begini, Matius 5 ayat 48. Kamu harus sempurna seperti Bapa sempurna. Itu kata-kata Tuhan Yesus. Tidak seorang pun di antara kita yang boleh mengartikan lain. Karena itu sangat sederhana. Mau dicek grammarnya, teks aslinya, tetap artinya itu. Gak berubah. Kamu harus sempurna. Herannya, heran lagi. Teolog ngomong, manusia gak bisa sempurna. Kau ngelawan Tuhan Yesus? Orang berani ngelawan, kita tunggu tanggal matinya. Aneh bener, sok-sokan lagi. Umurmu pendek aja berani ngelawan Tuhan. Kita setiap saat bisa mati loh. Ada amin gak ini? Iya, kita setiap saat bisa mati loh, gak usah sombong deh. Kalau Tuhan bilang, kau harus sempurna. Siap Tuhan. Meskipun benerannya, gimana caranya ya? Kan gitu. Tapi jangan membantah. Siap Tuhan. Bapak Ibu tahu nggak kenapa orang dikatakan gitu nggak bisa Tuhan? Kenapa? Karena nggak mengerti arti sempurna. Nggak tahu di pikirannya ada apa itu sempurna itu. Mungkin sempurna itu gini, kalau jalan ngambang. Bisa berjalan di atas air. Gitu kali ya? Bukan. Teks asli sempurna itu teleios. Teleios itu artinya matang, dewasa, smart, cerdas. Cerdas mengerti kehendak Tuhan. Dewasa, matang. Itu artinya. Kau harus matang. Sebagai anak Allah harus matang, harus dewasa. Jangan kekanak-kanakan terus. Kau harus dewasa rohaninya. Jangan makan susu terus. Bubur terus. Makanan keras. Umurnya sudah bukan muda, makanannya bubur terus. Udah bubur di blender lagi. Aduh, itu mah makanan baby. Ya, itu makanan baby. Asik ikut Tuhan, tidak kekurangan aku. Kalau aku butuh apa-apa, aku klaim janjinya. Baby itu. Kalau yang dewasa Tuhan, apa yang harus kulakukan Tuhan? Mestinya begitu. Iya enggak? Kalau yang dewasa lagunya jauh beda. Tuhan, perkenankan aku selalu ada di sampingmu. Sejak ku hidup di bumi sampai di keabadian, ku iring Tuhan. Orang dewasa itu mau mengiring Tuhan. Tuhan, ku pegang janjiku. Janjiku. Kalau yang gak dewasa, ku pegang janjimu Tuhan. Mau enak terus. Kita mesti mempersembahkan diri. Uang mina dan talenta tadi. Tuhan, ku pegang janjiku. Setia sebagai sahabatmu. Senantiasa bersama menunaikan tugas Bapa. Selesai akhirnya. Kan mestinya begitu, orang dewasa menyelesaikan pekerjaannya sampai mati. Menyediakan minyak, jangan seperti gadis yang bodoh tadi. Pakai pakaian pesta, pakaian kekudusan. Bang, hidup ini bukan untuk santai-santai. Hidup ini bukan untuk enak-enakan.
Yang lucu itu banyak orang ya, ikut motivator-motivator dunia. Diajarin, aku jutawan, aku miliarder. Malu-maluin aja. Alangkah sulitnya orang kaya masuk surga. Aku jutawan, aku miliarder. Apa artinya? Gak pengen ke surga lo. Kalau pengen ke surga, semuanya untuk Tuhan. Tentu saja kalau bisa sekaya mungkin, tapi untuk Tuhan. Amin ya. Tuhan tidak anti kekayaan. Tuhan sangat anti kalau hati seseorang tertambat pada kekayaannya. Tuhan berkata begini, jikalau barang siapa mengasihi aku, ia akan melakukan segala perintahku. Itu jikalau loh. Barang siapa loh. Apa artinya? Terserah situ. Artinya kehendak bebas. Betul? Makanya jangan suka berteori. Kalau kita dengar Tuhan Yesus, semua teologi jadi clear. Jadi jelas mana yang benar, mana yang salah. Kalau Kristus yang Maha Tinggi turun mengosongkan diri, itu pasti sudah puncaknya. Inti dari ajaran. Inti dari segala ajaran. Tidak ada lagi yang lebih tinggi dari ajaran Tuhan Yesus. Makanya Tuhan berani berkata, kau harus sempurna. Sebab yang sempurna sudah datang dan jadi teladan. Tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa beralasan, aku manusia biasa Tuhan. Tidak. Asal kau terima Dia, diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Sesungguhnya Bapak Ibu ya, saudara sekalian, sesungguhnya semua hal sudah diberikan ke kita. Yang pertama, dosa-dosa kita sudah dihapus. Yang kedua, Roh Kudus sudah tinggal dalam diri kita. Segala karunia, sumbernya sudah ada di dalam diri kita. Ruang Maha Kudus pindah di dalam diri kita. Tubuhmu bait Allah. Segala karunia ada dalam diri kita. Mindset kita harus berubah oleh firman Tuhan. Sang firman kebenaran. Tinggal kita mau praktek apa enggak. Kalau mau praktek, kehendak bebas. Ayo mau praktek apa enggak? Kalau mau jadi anak Allah, harus praktek. Amin. Hari ini kita belajar, pusat dari segala sesuatunya adalah Kristus yang Maha Tinggi. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan.